Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Setioningrum, CGP Angkatan 9 Kabupaten Nganjuk. Saat ini saya akan menampilkan diseminasi berbagi praktik baik di SMP Negeri 2 Kertosono. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Berikut adalah rencana tindakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Judul dari kegiatan saya adalah Implementasi Budaya Positif di Sekolah melalui Kesepakatan dan Keyakinan di SMP Negeri 2 Kartosono, Kabupaten Nganjuk. Latar belakang dalam kegiatan ini adalah seorang guru memiliki tugas mendidik, membimbing, sekaligus mengajar peserta didik di sekolah. Agar proses pembelajaran berlangsung dengan nyaman dan menyenangkan, maka budaya positif harus diterapkan baik di kelas maupun di sekolah. Untuk mengimplementasikan budaya positif, diawali dengan perubahan paradigma, teori kontrol, dan penerapan disiplin positif melalui kesepakatan kelas. Tujuan dari kegiatan ini adalah: 1. Membangun disiplin positif melalui penerapan budaya positif. 2. Menyusun kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. 3. Menumbuhkan inovasi intrinsik murid untuk disiplin diri sesuai kesepakatan kelas. Tolak ukur adalah: 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. 2. Murid memiliki motivasi intrinsik dalam membangun disiplin diri. 3. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. 1. Meminta izin kepala sekolah untuk mendiseminasikan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. 2. Mengumpulkan Bapak Ibu guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. 3. Berkolaborasi dengan wali kelas, kesiswaan, BK untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. 4. Mengidentifikasi budaya positif yang akan dikembangkan di kelas berdasarkan pendapat murid. 5. Melakukan survei tentang ide-ide murid dalam mencapai kelas impian yang mereka impikan. 6. Mengambil kesimpulan dan ide-ide murid. 7. Mengubah kelas disesuaikan dengan ide-ide tersebut menjadi kesepakatan kelas. 8. Wali kelas atau guru bersama murid menandatangani kontrak kesepakatan. 9. Pelaksanakan tindakan selama 2 minggu. 10. Evaluasi dan refleksi. Bagaimana mendapat dukungan dalam kegiatan aksi nyata ini? Caranya adalah selalu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh warga sekolah. 2. Selalu membantu rekan sejawat yang sedang mengalami kesulitan agar lebih dekat dan terbuka sehingga bisa bersama-sama saling berbagi, sharing, dan diskusi. Memperoleh izin kepala sekolah tentang program-program yang akan dilakukan, serta sosialisasi dan melibatkan orang tua murid paguyuban melalui media sosial atau secara langsung. Dukungan yang dibutuhkan adalah: 1. Dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, guru mapel, BK, dan kesiswaan, serta murid agar tindakan yang telah disusun bersama dapat terlaksana dengan lancar. 2. Sarana dan prasarana untuk menyiapkan ruangan infokus dan layar proyektor untuk diseminasi. 3.
orang tua murid dalam melakukan budaya positif di rumah. Dokumentasi pelaksanaan aksi nyata budaya positif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saudara. Dulu. Bu yang mungkin bisa saya bantu. Terima kasih buat waktunya, Pak Kri. Saya di sini untuk menyampaikan rencana tindakan aksi nyata saya sebagai pemenuhan tugas guru penggerak Ya. dengan tema pelaksanaan budaya positif yang akan saya terapkan di SMP Negeri 2 Kertosono. Di sini saya ingin mohon bantuan dari panjenengan Bapak Kepala Sekolah untuk mengizinkan pelaksanaan diseminasi berbagai praktek baik mengajar bersama Bapak Ibu guru dan juga siswa yang akan saya adakan pada tanggal 20 Oktober 2023 di hari Jumat. Mungkin rencana tindakannya apa? Rencana tindakan saya adalah saya akan mengumpulkan wali kelas di kelas 1, 2, dan 3 untuk kemudian membicarakan apa sih manfaat dari budaya positif yang bisa kita gunakan untuk menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, yang tentunya pembelajaran yang berpihak pada siswa. Tindakan yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu guru adalah pembentukan aksi keyakinan dan kesepakatan antar siswa yang nanti akan dipandu oleh wali kelas. Di situ saya akan menyampaikan tentang pentingnya penerapan budaya positif, pembentukan keyakinan dan kesepakatan di kelas. Jadi mau itu ide yang bagus, rencana tindakan yang bagus. Monggo segera di action Kak, kenapa? Terima kasih buat bantuannya Bapak. Semoga acara besok hari Jumat dapat berlangsung dengan sukses. Ya, amin. Ya, sukses Bu. Ya. Terima kasih Ya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keperluan apa, Nurung? Begini Bu Mur, saya ingin memberitahukan bahwa saya akan mengadakan kegiatan diseminasi yang rencananya akan mengundang Bapak Ibu guru SMP 2 Kertosono untuk mengikuti kegiatan aksi nyata saya. Dan di sini saya membutuhkan bantuan panjenengan selaku koordinator tata usaha di SMP 2 Kertosono dalam hal mempersiapkan sarana dan prasarana. Saya sebagai koordinator staf tata usaha akan membantu sepenuhnya untuk mempersiapkan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung Bu Nurung dalam kegiatan aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 2 Kertosono. Terima kasih banyak Bu Mur atas bantuannya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Srisda Nurung, JGP Angkatan 9 dari SMP 2 Kertosono, ingin menginformasikan dan mohon bantuannya dari Bapak Ibu Guru BK SMP 2 Kertosono untuk saya bekerja sama dalam kegiatan saya diseminasi praktek berbagi mengajar baik di SMP 2 Kertosono dengan tema saya menggunakan budaya positif di SMP 2 dalam hal membuat keyakinan kelas. Planning saya akan mengadakan diseminasi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023.
juga mohon bantuan dari Bapak Ibu BK untuk mengikuti kegiatan saya tersebut. Begini prinsipnya kami dari BK siap membantu apa dibutuhkan dan semoga nanti bisa membawa kebaikan untuk semuanya, baik panjenengan ataupun sekolah dan siswa kita. Terima kasih Ibu Koordinator BK untuk kesediaannya mengikuti kegiatan diseminasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama berdoa, mudah-mudahan kegiatan diseminasi berbagi praktik baik budaya positif di SMP Negeri 2 Kertosono ini berjalan lancar dan membawa manfaat dan barokah untuk kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma yassir lana umurana umur ad-din wad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana bijahi nabiyyika al-karim Muhammadin al-Mustafa wa bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir hari ini menghadiri undangan saya mengikuti diseminasi berbagi praktek baik dalam penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Kertosono. Yang hadir di sini merupakan wali kelas, guru mapel, dan juga dari staf tata usaha sebagai wakil dari seluruh warga SMP Negeri 2 Kertosono. Saat ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Kertosono sebagai saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Nganjuk. Pada saat ini saya akan memulai pada apa sih pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini saya mengangkat tema menerapkan budaya positif dengan cara membuat keyakinan kelas di SMP Negeri 2 Kertosono bertujuan untuk menciptakan kelas-kelas impian anak yang mereka dalam pembelajarannya akan merasakan kegiatan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk itu, mulanya adalah apa sih yang dimaksud dengan budaya positif atau disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin biasanya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tentu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Mungkin Bapak Ibu guru masih bertanya-tanya, bagaimana dengan pembentukan keyakinan kelas tersebut? Pembentukan keyakinan kelas biasanya merupakan kesepakatan antara wali kelas dan juga siswa-siswi di kelas tersebut. Keyakinan kelas kalimatnya bisa dibuat dengan lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan secara universal dan dibuat dalam bentuk positif. Penggunaan kalimat yang digunakan dalam keyakinan kelas menggunakan kalimat yang mudah diingat
dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah tersebut. Bagaimana dengan pengertian keyakinan kelas itu sendiri? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Tentu ada hubungannya antara disiplin dan keyakinan kelas. Jika kita mendengar kata disiplin, maka yang akan terbayang adalah peraturan, tata tertib, dan kepatuhan. Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa syarat utama untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini adalah disiplin yang kuat. Disiplin diri yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif adalah dengan membuat keyakinan kelas pada pembelajaran tatap muka yang mulai berlangsung. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Maka diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama antara warga. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk Bapak Ibu guru semua, saya ingin bertanya. Dijawabnya jujur ya? Apakah panjenengan selama ini sudahkah menerapkan budaya positif berupa keyakinan kelas? Saya ingin bertanya dulu ke Bapak yang paling depan datang sendiri ini, Pak Ivan. Pripun Bapak, apakah sudah pernah? Belum. Ibu Sampun? Sudah, alhamdulillah. Di kelas mana Bu? Di kelas 8C. Ibu Rifa sudahkah Bu? Belum. Oke, beberapa guru di sini masih belum menerapkan keyakinan kelas. Mungkin lebih ke peraturan di sekolah dia mungkin dirasa cukup. Namun sebenarnya kita membutuhkan keyakinan kelas ini untuk diterapkan di kelas kita. Kenapa? Karena kalau dari hal-hal yang diimpikan anak, mereka
yang membuat keyakinan tersebut, insya Allah ada motivasi dari dirinya sendiri, dari diri mereka untuk menciptakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan impian mereka. Maka dibentuklah keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas biasanya akan dimulai pada awal pembelajaran, dilakukan oleh wali kelas yang ada di kelas tersebut. Ada pertanyaan sampai di sini? Mana Bapak Ibu, adakah pertanyaan sampai saat ini? Saya Bu. Bu Rifa, monggo. Ya. Apakah kegiatan di dalam kelas itu hanya dilaksanakan antara wali kelas dan siswa saja? Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali. Bu, beri tepuk tangan buat Bu Rifa. Ini tepuk tangannya kurang meriah, mungkin sudah siang, J. Terima kasih Bu Rifa pertanyaannya. Untuk keyakinan kelas tidak hanya dilakukan antar wali kelas dan murid di kelas tersebut, namun juga bisa antar guru mapel yang mengajar di kelas tersebut membuat keyakinan dengan anak-anak tersebut. Contohnya sebagai guru olahraga Pak Renaldi gitu ya, Pak Renaldi ingin membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Contohnya gini, biasanya kalau anak-anak di jam olahraga kan sering molor ya Bapak Ibu. Mereka ganti bajunya lama, kemudian ada yang tidak membawa baju. Nah, di situ Pak Rinaldi bisa membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, disepakati. Contoh gini, pada saat pembelajaran olahraga, anak-anak harus datang lebih awal, menggunakan seragam sesuai dengan peraturan, memakai sepatu warna hitam. Terus keyakinan kelas antar guru mapel juga bisa seperti ini. Ketika ganti baju, waktunya tidak boleh lebih dari 5 menit. Setelah olahraga harus kembali menggunakan pakaian seragam. Keyakinan kelas tersebut bisa disepakati antar guru mapel dan juga siswa-siswi di kelas tersebut. Adakah pertanyaan yang lain? Tidak? Oke, saya lanjut begitu. Saya yang berganti bertanya. Menurut panjenengan, apakah hukuman itu boleh dilakukan di sekolahan? Ya atau tidak? Berikutnya dari saya, menurut Bapak Ibu semua di sini, Pak Rehan, apakah Pak Rehan sebagai guru matematika di SMP 2 Kertosono setuju bila ada hukuman yang diterapkan di SMP 2 Kertosono? Boleh, setuju. Kenapa Pak? Asalkan jangan hukuman berupa fisik. Asalkan jangan berupa hukuman fisik. Contohnya hukuman fisik seperti apa? Berlari, push up. Oh, disuruh lari, disuruh push up nggak boleh ya Pak ya? Bolehnya apa? Menyiram tanaman. Menyiram tanaman. Oke, nah menyiram tanaman apa nggak juga fisik juga? Butuh mata air. Kalau Ibu Rifa gimana Bu? Apakah hukuman boleh Bu diterapkan di sekolahan? Boleh Bu. Saya Boleh. setuju dengan jawaban Pak Evan tadi, bahwasanya tidak menggunakan kekerasan. Tidak menggunakan kekerasan. Adakah jawaban yang lain? Tidak ada. Kalau sebagai pendidik sebenarnya istilah hukuman seyogyanya dihindari. Kenapa? Karena tidak memberikan pengaruh positif ke psikologis anak. Hukuman itu biasanya bersifat negatif, karena bisa jadi meskipun tindakannya tidak berupa kegiatan fisik, akan berpengaruh pada mental si anak. Lalu bagaimana cara guru itu membentuk karakter anak tanpa dengan adanya hukuman atau istilahnya penghakiman judgment ke anak? Bisa digunakan cara beberapa pendekatan. Guru tidak sebagai pembuat rasa bersalah anak, bukan sebagai penghukum, tetapi guru sebenarnya harus bisa menjadi teman sebagai manajerial di lingkungan sekolah dengan cara mendekati anak. Ada assessment di situ. Kita harus mengetahui karakter anak, profil anak seperti apa. Ketika anak membuat kesalahan, kita bisa mendudukkan mereka tanpa memberikan penghakiman, memberikan penjelasan apa kesalahan mereka, tidak mencari pembenaran dalam setiap tindakan kita.
tidak langsung menyalahkan ke anak, tapi kita cari tahu dulu kenapa kok mereka berbuat seperti itu, solusinya seperti apa, sehingga mereka sadar dengan keyakinan sendiri ingin merubahnya sendiri. Kita ketika ingin membengkokkan besi itu tidak bisa serta-merta kita pukul-pukul terus, tidak. Kadang kita dengan kekuatan yang lembut bisa membengkokkan sebuah besi tersebut. Seperti batu itu keras, tapi kalau kena tetesan air dalam jangka waktu yang lama juga akan keropos. Nah, seperti itu juga sekeras-kerasnya anak, kalau kita cara mendidiknya dengan halus juga, mengetahui keadaan siswa seperti apa, dasar dari tindakan tersebut apa, kemudian kita sebagai pamong yang membawa anak menuju suatu karakter yang lebih baik, sehingga ke depannya mereka tidak membuat kesalahan yang sama, karena mereka sudah meyakini bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah. Seperti itu. Pertanyaan yang lain? Oke, Bu Rizka. Bu Rizka ngajar apa ya? Saya kok lupa. Oh, PPKN. Cik, Bu, monggo. Oke, contoh-contoh kalimat keyakinan kelas. Pada dasarnya keyakinan kelas itu dibentuk dari ide-ide yang diberikan oleh anak. Jadi rasanya seperti ini, kita memberikan kertas ke anak, bisa kertas origami yang warna-warni itu, kita kasihkan ke setiap anak dalam satu kelas. Kemudian kita menginginkan bertanya pada anak apa yang mereka inginkan untuk ketertiban kenyamanan di kelas tersebut. Mereka akan menuliskan ide-ide di kertas tersebut. Setelah itu akan dikumpulkan mungkin di papan ke depan, kemudian kita mendata dari sekian banyak siswa yang disepakati apa sebagai keyakinan kelas. Kalau contoh kalimatnya Ibu, contoh 1 keyakinan kelas adalah penerapan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian kesepakatan keyakinan kelas dalam menjaga kebersihan sekolah, kebersihan kelas, kebersihan lingkungan di kelas tersebut. Kemudian kesepakatan untuk saling bermusyawarah apabila terjadi permasalahan di kelas. Keyakinan untuk anti bullying di dalam kelas. Dan juga selain itu ada keyakinan kelas untuk selalu mematuhi peraturan dan tata tertib di lingkungan sekolah. Kalimatnya seperti itu. Tergantung, bisa jadi di kelas 8-nya, kelas berapa Bu? 8B kalian 8C bisa jadi beda. Beda juga dengan keyakinan kelas-kelasnya Pak Renaldi 8I bisa beda juga. Karena tergantung dari aspirasi ide-ide dari siswa-siswi tersebut. Sampai di sini masihkah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian dari unsur wali kelas, kemudian guru BK, Pak Ahmad yang di belakang. Terima kasih sudah datang Bapak, koordinator dari BK, kemudian dari tata usaha Bu Rakeh. Terima kasih sudah hadir di sini. Mohon maaf Ibu tidak ada jajannya. Sekali Bu. Terima kasih sekali sudah ikut andil dalam membantu saya mengerjakan tugas guru penggerak dalam penerapan aksi nyata menerapkan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Kertosono dengan tema keyakinan kelas. Terima kasih sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidekerto berprestasi dan menyenangkan. Piye iso. Kita mulai pembelajaran, tolong untuk Sandi memimpin teman-teman sekelas untuk berdoa. Yuk, Sabrak, mulai. Dan selesai.
Bu Ningrum akan membahas tentang bagaimana menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan tentang budaya positif yang akan dilakukan di SMP 2 Kartosono. Konsep utama dalam budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari setiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Anak-anak, masih ingatkah apa saja profil pelajar Pancasila itu? Masih. Oke, masih ingat. Ada berapa? 6. Ada 6. Apa saja? 1. Berangkat mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Gotong royong. 5. Bernalar kritis. Terakhir, kreatif. Oke, tepuk tangan ya. Terima kasih. Next. Berikutnya kita akan memahami apa sih budaya positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Namun, sebagai pendidik, yaitu guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan konsep disiplin identitas gagal biasanya ada hukuman di situ. Kenapa kok di sekolah nggak boleh ada hukuman? Karena hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman. Murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Sedangkan kalau penghargaan itu sifatnya tidak efektif, merusak hubungan atau sifatnya iri. Kalau contoh satu dikasih hadiah, yang lain tidak, kan ada sifat iri di situ. Menghukum dengan sistem ranking. Biasanya anak yang rankingnya tinggi dianggap dia lebih dari yang lain, padahal tidak seperti itu. Kenapa? Karena nilai dari seorang anak tidak ditentukan pada sebatas nilai yang ada di rapor. Karena anak itu unik, anak mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dan punya kemampuan, keahlian yang tidak sama antara satu dan lainnya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri. Konsep disiplin identitas yang sukses adalah adanya konsekuensi dan restitusi. Apa sih konsekuensi? Yaitu penguatan jangka pendek, adanya monitoring berkelanjutan, stimulus respon murid menghormati peraturan, keahlian waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusinya adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, ada teori kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi ada pengertiannya. Pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kertasnya diangkat semua ke atas. Nah, sudah dapat ya? Silahkan kalian tulis keyakinan kalian untuk membuat suasana kelas kalian menjadi aman, nyaman, menyenangkan. Apa saja yang harus dilakukan? Dan menjaga solidaritas.
berdiskusi dengan teman-teman sekelas, keyakinan 7I adalah budaya 5S. 1. Senyum, sapa, salam, sopan santun. 2. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. 3. Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. 4. Berbicara dengan guru atau wali kelas apabila ada masalah di dalam kelas. 5. Selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan KBM. 6. Peduli sesama dan menjaga solidaritas. Setelah tadi kita melalui diskusi yang sangat seru tentang bagaimana kita membuat keyakinan kelas untuk kelas 7I, sudah kita simpulkan dari hasil diskusi tadi ada 6 yang kalian sepakati. Keyakinan tersebut antara lain, yang pertama adalah budaya 5S, terdiri dari senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua adalah menjaga kebersihan dan keindahan kelas. 3. Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Keempat, berbicara dengan guru atau wali kelas apabila ada masalah dalam kelas. Yang kelima, selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan KBM. Yang keenam adalah peduli sesama dan menjaga solidaritas. Terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga keyakinan kelas yang sudah kalian buat dapat kalian terapkan, dapat kalian lakukan dengan sangat baik. Dan semoga dengan keyakinan kelas ini kalian dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Terima kasih. Selanjutnya, Satria, mulai. Dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Purnawan, guru SMP Negeri 2 Kertosono. Saya ingin bersaksi tentang Bu Ningrum yang saat ini mengikuti program guru penggerak. Bu Ningrum adalah guru yang masih muda, cerdas, diajak bekerja sama enak, berintegritas, punya dedikasi yang tinggi. Kalau mengajar anak-anak sabar, telaten, ulet, dan punya visi. Sehingga kalau hari ini, saat ini Bu Ningrum mengikuti program guru penggerak, saya sangat mendukung. Dan saya satu dari beberapa teman yang mempunyai pendapat sama tentang Bu Ningrum. Sehingga kalau Bu Ningrum saat ini mengikuti program guru penggerak, kami semua mendukung Bu Ningrum. Sosialisasi budaya positif yang dilakukan oleh Bu Ningrum, calon guru penggerak. Setelah mengikuti sosialisasi, saya lebih mantap di dalam memahami bahwa seorang guru memiliki tugas mendidik, membimbing, sekaligus mengajar. Agar proses pembelajaran berlangsung dengan nyaman dan menyenangkan, maka budaya positif harus diterapkan di kelas dan di sekolah. Untuk mengimplementasikan budaya positif, diawali dengan perubahan paradigma
teori kontrol dan penerapan disiplin positif melalui kesepakatan kelas. Guru penggerak bergerak, tergerak, menggerakkan Sidokerto berprestasi dan menyenangkan. Piye he iso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Angristia dari SMP Negeri 2 Kertosono. Di sini saya akan memberikan sedikit review kepada Bu Ningrum. Beliau adalah guru penggerak yang berbakat, berpotensi, dan mampu berkolaborasi dalam tim. Dengan sosialisasi budaya positif yang dilakukan oleh CGB, saya lebih memahami tentang bagaimana menjadi guru yang sebenarnya ketika menghadapi murid yang bermasalah, menjadi posisi manajer kelas, dan membuat keyakinan dan kesepakatan bersama siswa. Saya mewakili teman-teman mendukung Bu Ningrum untuk menjadi guru penggerak yang sukses dan tetap jaya. Tergerak, menggerakkan. Sidokerto berprestasi dan menyenangkan. Piye he iso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurzaidah dari SMP Negeri 2 Kertosono. Saat ini saya akan menyampaikan testimoni saya mengenai kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama Bu Ningrum. Dengan sosialisasi budaya positif yang dilakukan oleh Bu Ningrum, saya lebih memahami tentang penerapan disiplin positif melalui kesepakatan kelas. Menurut saya, dengan adanya keyakinan kelas membuat saya lebih termotivasi dalam pembelajaran, saling menghargai di dalam kelas, dan bekerja sama dengan baik di kelas. Terus BW. Selamat pagi Bu Ningrum. Selamat pagi Amel, silakan duduk. Amel, bagaimana perasaanmu hari ini? Baik Bu, dan sehat, alhamdulillah. Mel, tahu nggak kenapa Bu Ningrum panggil kamu ke sini? Tidak Bu. Oke. Tadi Amel berangkat pukul berapa dari rumah? Pukul 7:30 Bu. Pukul 7:30 Ya Amel, peraturan di SMP 2 Kertosono itu masuknya pukul berapa? Pukul 7. Pukul 7. Jadi pukul 7 masuk, kamu berangkat sekolah jam 7:30. Kira-kira sesuai dengan peraturan enggak? Tidak. Oke. Apa yang kamu lakukan? Lambat sekolah. Datang ke sekolah terlambat. Oke. Ada alasannya enggak kenapa kok kamu datang terlambat? Ada Bu. Alasannya apa? Saya bangun kesiangan Bu. Bangun kesiangan? Jam berapa tadi bangunnya? Saya tadi bangun pukul 6:30. Berangkatnya diantar orang tua? Iya Bu, saya bangun. Kok bisa bangunnya terlambat itu kenapa? Karena kemarin tidurnya terlalu malam Bu. Kok terlalu malam? Mau main game gitu? Main game Bu. Main game apa? Main game Free Fire. Oh, Free Fire. Ya. Menang atau kalah? Kalah Bu. Oh, kalah. Sudah kalah main game datang ke sekolah terlambat. Rugi nggak Amel? Rugi banget. Rugi banget.
Dari yang kamu jelaskan tadi, perilaku yang kamu lakukan itu benar atau salah? Salah dong, salah. Lalu solusi dari yang sudah kamu lakukan itu apa supaya datamu tidak terulang lagi? Mengatur waktu, menikmati dengan baik dan dengan tidur mulai pukul jam 9:30 dan bangun tidur pukul 5 subuh dan berangkat sekolah mulai dari jam 6:30. Kalau tadi katamu tidur 9:30 itu masih malam. Gimana kalau jam 9 aja sudah tidur, main HP-nya sebentar saja. Oke? Kamu tadi bilang terlambat datang ke sekolah. Itu melanggar kesepakatan kelas enggak? Melanggar. Apa yang kamu langgar? Email, masih ingat nggak kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal-awal pembelajaran? Ingat Bu. Oke, apa kaitan dengan kesepakatan kelas yang sudah kamu langgar? Terlambat masuk kelas Bu. Sesuai dengan komitmen kamu nggak? Tidak. Harusnya seperti apa? Harusnya berangkat tepat waktu untuk berangkat ke sekolah Bu. Oke, terima kasih buat sudah mau datang ke sini, sudah paham bahwa kesalahan kamu atau datang terlambat ke sekolah. Kamu juga paham kesepakatan kelas kita seperti apa dan sudah mau untuk memperbaiki diri kamu. Kamu harus janji pada diri sendiri untuk tidak melanggar lagi. Setuju Amel? Setuju Bu. Sanggup? Datang lebih tepat waktu. Tas. Terima kasih. Ya sama-sama Bu. Boleh kembali ke kelasmu. Selamat pagi Bu. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang, perkenalkan nama saya Aprilianti Amelia Bonsele. Saya dari kelas 8I. Saya bersekolah di SMP Negeri 2 Kertosono. Saya melakukan testimoni mengenai hal praktek budaya positif di SMP Negeri 2 Kertosono. Saya senang sekali sudah berbicara dengan Bu Ningrum mengenai hal yang ketidakpantasnya terlambat sekolah. Dengan berbicara dengan Bu Ningrum, saya sadar bahwa terlambat sekolah itu hal yang tidak baik dan hal yang salah bagi siswa. Kita sebagai pelajar harus disiplin dan berangkat sekolah dengan tepat waktu. Saya janji tidak akan melakukan kesalahan saya lagi. Saya akan berangkat sekolah dengan tepat waktu dan belajar disiplin waktu. Terima kasih Bu Ningrum yang sudah membuat saya sadar dan sudah membimbing saya untuk belajar disiplin. Sekian dari saya, terima kasih. Mulai kembali sesuai dengan tag yang ada di situ. Is there a title here? Ada? Is there any title on the text? Title apa title? Itu ada. Ditulis orang. Sebenarnya ditulis orang. Oke. Kerjakan rumah saya dan tulis nanti kalau sudah selesai baru rumah juga. Udah selesai? Oke, mulai. Besok pengen juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ini Almira dari kelas 7F ya? Ya. Oke, ada masalah apa datang ke sini? Saya mau laporan Bu. Laporan tentang apa? Tadi pas waktu ulangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ini Almira ya? Dari Ya. kelas 7? 7F. 7F. Ada apa kok nyari Bu Nining ke sini? Saya mau laporan Bu. Laporan tentang apa? Tadi waktu ujian bahasa Inggris saya lihat Laila mencontek jawabannya Amel. Oh, terima kasih untuk laporannya. Jadi tadi ketika proses ujian, kamu melihat Laila mencontek jawabannya Amel, gitu? Oke. Terima kasih buat laporannya. Nanti Bu Ningrum minta tolong kamu untuk manggil ketemu Laila, biar pun tahu kejelasan masalahnya seperti apa. Minta tolong ya. Ya. Dan Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silahkan duduk.
Bagaimana kabarnya Laila hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Laila, apakah kamu tahu kenapa Bu Ningrum memanggil kamu ke sini? Tidak tahu, Bu. Begini, Bu Ningrum jelaskan ya. Tadi Bu Ningrum mendapat laporan dari teman kamu bahwa pada waktu ujian bahasa Inggris kamu melihat atau mencontek jawaban temanmu. Apakah itu benar? Benar, Bu. Oke, boleh nggak Bu Ningrum tahu alasanmu kenapa kok melakukan hal seperti itu? Bu Ningrum kan tahu Laila tuh anaknya rajin, tidak biasanya melakukan hal seperti ini. Kenapa, Nduk? Karena kemarin lupa belajar, Bu. Lupa belajar. Biasanya belajarnya bagaimana? Episode maghrib. Lah kalau semalam? Keterusan bermain HP, Bu. Keterusan bermain HP. Bermain HP apa? Game atau sosial media yang lain? Oke. Laila, Bu Ningrum di sini tidak ingin mencari siapa yang salah. Bu Ningrum juga pernah melakukan suatu kesalahan. Kesalahan kamu itu apa ya? Mencontek. Apakah perbuatan kamu itu melanggar kesepakatan yang sudah kita buat? Melanggar, Bu. Kesepakatan kita apa? Tidak boleh mencontek saat ujian. Tidak boleh mencontek pada saat ujian. Bagaimana solusi yang kamu pikirkan supaya kedepannya nanti kamu lebih baik tidak mencontek jawaban temanmu? Belajar jelas dulu, tidak pernah main HP, membacakan dengan sebaik mungkin. Oke, berarti main HP-nya dikurangi atau bagaimana? Dikurangi. Pengaturan jam belajarnya? Bisa sehabis maghrib atau pulang sekolah. Pulang sekolah. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Semoga nanti ke depannya kamu jadi lebih baik lagi, dapat melakukan hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah kamu lakukan. Siap, Nak? Oke. Terima kasih. Boleh kembali ke kelasmu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Fitria dari kelas 7S. Saya adalah siswa dari SMP Negeri 2 Kertosono. Saya akan memberikan testimoni praktik budaya positif. Saya senang sekali setelah berbicara dengan Bu Ningrum. Saya tahu bahwa mencontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Saya berjanji tidak akan mencontek lagi saat ujian dan saya tahu cara memperbaikinya. Untuk teman-teman semuanya, ingatlah jangan mencontek saat ujian karena itu perbuatan yang tidak baik. Terima kasih Bu Ningrum atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kayaknya listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk tegak berhubungan di kelas 8 ini. Inilah kata-kata dengan bijak yang menjadi penyakit sangat baik. Jangan takut untuk melaporkan perundungan kepada guru atau orang dewasa yang berpercaya. Jadilah pendengar yang baik untuk orang yang ingin bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bahan limbah organik ataupun anorganik dengan membedakan berdasarkan jenisnya. Kalian bisa memilih pengolahan limbah yang paling tepat. Misalnya, sampah organik daun kering bisa digunakan sebagai pupuk organik, sedang botol ataupun plastik bekas sebagai limbah anorganik bisa diolah menjadi kerajinan yang artistik.